A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan Allah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, Pak, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kalau ada orang yang sakaratul maut, maka para sahabat langsung pergi ke rumah Rasulullah ngasih tahu, ya Rasulullah ada orang yang sedang sakaratul maut. Rasulullah pun langsung datang ke sana. Jadi dari mulai sebelum orang itu meninggal sampai setelah meninggal, Rasulullah tetap berada di sana. Akhirnya berpikirlah para sahabat nih, segan juga kita, banyak waktu Rasulullah terbuang kalau seperti ini. Nah, jadi memang bertahap, Bu, para sahabat itu tuh bagaimana supaya Rasulullah ini tidak direpotkan. Nah, maka pakailah cara yang kedua, Pak. Sudah meninggal orang, baru kita kasih tahu ke Rasulullah. Jadi dia datang ke sini, tinggal dia menyolatkan. Sudah tuh makin berpikir lagi para sahabat, Bu. Kalau macam itu masih susah Rasulullah. Gini aja lah, kalau udah orang itu meninggal, kita pergi ke tempat rumah Rasulullah untuk disolatkan. Itu mungkin lebih memudahkan Rasulullah. Jadi para sahabat itu memang rasa hormatnya kepada Rasulullah itu, Bu, sangat-sangat tinggi. Itu yang membuat hidup mereka itu menjadi berkah. Ulama itu pewaris para nabi. Maka jangan heran pula, Bu, kalau di santri itu mereka sangat menghormati kiainya, sangat menghormati ustadznya. Itulah yang membuat berkah ilmu mereka itu. Semakin dia tidak merepotkan ulamanya, semakin berkahlah ilmu yang diberikan oleh ulama tersebut. Para sahabat kenapa berkah ilmu mereka? Karena mereka sangat menghargai Rasulullah SAW. Jadi tidak mau mereka merepotkan Rasulullah, sudah meninggal baru dibawa. Sampai hari ini disitulah tempat jenazah orang ditaruh sebelum disolatkan. Jadi sebelum masuk Masjidil Haram, kumpulnya di sana, sebagaimana berkumpulnya pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi itu, Bu, ya, kalau orang menghormati gurunya, jangan dibilang dia terlalu berlebih-lebihan. Seharusnya kan dia memang harus mau direpotkan, kan dia gurunya. Nah, seharusnya dia kan mengasih contoh kepada murid. Rasulullah juga seperti itu loh, awalnya datang, Pak. Tapi habis waktu banyak dibuatnya, Bu. Di situ Rasulullah menunggu orang sakarat. Di situ Rasulullah harus menunggu, memohonkan ampun, sholat, nanti pergi lagi. Jadi banyak waktu yang tersita. Kadang kalau di masa sahabat tuh oke lah, Pak. Orang meninggalnya mudah-mudah ya, Pak, ya. Karena apa, Bu? Di zaman para sahabat Rasulullah itu, mereka sama dunia ini udah talak 3, Pak. Cinta kepada dunia itu udah tipis. Sehingga ruh mereka mudah keluar dari badannya. Zaman sekarang udah diyasinkan orang 3 kali tidak keluar nyawa ya, Pak. Kalau sempat macam itu tuh lama Rasulullah nunggu ya, Pak. Apa kata ulama, Bu? Ruh itu kan unsur suci dari Allah dikasih ke manusia. Bila unsur yang suci ini bersatu dia dengan tanah, maksudnya
mulai dia mencintai dunia, maka ruh itu seperti baut mobil yang sudah berkarat. Jadi mengeluarkannya payah, Pak. Itu makanya kadang ada orang lama. Udah 3 hari enggak hilang-hilang juga nyawa, enggak juga mau pergi. Oh, sempat seperti ini tuh terlama lah Rasulullah ya dia, Pak, nunggunya. Nah, rupanya di zaman sekarang, Bu, banyak yang seperti itu, Pak. Payah tanggal nyawanya itu. Kalau kita meletakkan orang pada tempatnya, menghargai orang, maka itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Saya ingat dulu, Bu, ya. Biasanya dulu orang tinggal di masjid ini paling azab, Pak. Dia azan, dia qomat, dia imam. Bersihkan WC imam itu juga, Pak. Gotong royong masjid, imam itu harus hadirlah tuh. Makanya tidak berkah dulu. Ingat saya, Bu, ya, saya salut nengok dia tuh, imam satu tuh. Dia tidak digaji, jadi dia cuma tinggal aja di sana. Jadi dia kerja tidak jauh dari masjid tuh, Pak. Setiap zuhur, asar, balik dia ke masjid tuh. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia bersihkan masjid, dia bersihkan WC. Tidak boleh, tidak muncul tuh, Pak. Jadi cerita sama masyarakat tuh. Dia tinggal sini, tidak keluar ya. Jadi itulah, Bu, hilang keberkahan dulu tuh. Masjid itu dibuatnya karena imam pun bersihkan WC juga, Pak. Dia bersihkan WC. Semenjak dia jadi imam sih tidak bersih WC. Imam suruh WC pas sholat, dia disuruh memimpin, Pak. Azul itu disuruh bersihkan WC. Tahan juga dia 20 tahun. Salut saya nengok, 20 tahun dia di sana. Udah gak sakit-sakit baru dia pergi. Udah hilang dia, baru orang kehilangan jadinya, Pak. Dulu kita jahat sama imam kita. Datang familinya jadi cerita juga sama masyarakat. Nah, macam-macam lah, Pak. Itu yang menyebabkan ilmu itu kurang berkah, Bu, ya. Karena orang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi seorang ulama. Kalau macam kami ini dai namanya nih, Pak. Kalau ulama itu tidak macam kami ini. Kalau kami ini biasa-biasa aja lah, Bu. Tapi kalau udah ulama, Pak, itu memang mesti dihormati. Sampai, Bu, ya, orang yang menjelekkan ulama sama dengan memakan daging bangkai beracun, Pak. Udah daging bangkai beracun lagi. Makanya banyak penyakit orang aneh-aneh sekarang nih, Pak. Karena ada banyak menghina ulama. Nah, kalau udah banyak menghina ulama, Bu, dicek sama dokter, jantung bagus, asam urat normal, kolesterol bagus, tapi dia sakit, Pak. Berarti ini mungkin ada terhina sama dia ulama. Nah, jadi letakkan orang pada tempatnya. Sebagaimana sahabat meletakkan Rasulullah, begitu mereka berpikir jangan sampai merepotkan Rasulullah. Jadi kita pun macam itu juga, Pak. Imam masjid kita tugasnya imam. Hargai dia dengan keimamannya. Jangan disuruh macam-macam lah gitu. Itu tanda kita mengembalikan aturan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sekarang udah alhamdulillah lah, Bu. Udah jamaah luar biasa, karena banyak pengajian. Jadi yang imam ya imam. Kalau apalagi kalau pas semenjak ditanggung Pemko ini ya, Pak, ya, kalau masjid-masjid paripurna itu tuh imam tuh datang ya betul-betul waktu dia mau sholat aja, Bu. Waktu dia menjadi imam saja. Di luar tuh enggak. Kalau dulu ya azab, Pak. Asal dia kuliah misalnya tinggal di masjid, udah lah enggak dikasih gaji, enggak dikasih makan, kan dia udah dapat tinggal di sini ya azab, Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Jamaah sudah luar biasa, Bu. Kemudian, Pak, yang berikutnya itu Al-Hakim meriwayatkan Umar bin Khattab pernah menemui Fatimah. Dia katakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, aku tidak melihat orang yang lebih dicintai oleh ayahmu selain engkau. Jadi kami pun akan mencintaimu sebagaimana Rasulullah mencintaimu." Bahkan setelah Rasulullah meninggal, Bu, itu Fatimah itu diurusin hidupnya, Pak, oleh para sahabat. Jadi Rasulullah sudah meninggal, siapa orang yang dicintai Rasulullah, mereka pun sangat mencintai dan menghormati. Jadi kalau macam kita nih, Pak, ya, orang biasa sudah habis jabatannya, sudah tuh tidak ada dia dihargai lagi, Pak, kan?
Tapi itu pula lah kadang pas dia menjabat jahat lah Pak. Jadi bagaimana lah orang menghormatinya. Jadi asal nampak anaknya ingat terus bapaknya Bu. Dosa cu kan ya, bapak jahat. Padahal anak kadang tak macam itu Bu kan. Jadi mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah telah wafat, hidup Fatimah, hidup istri-istri Rasulullah semua diurus oleh para sahabat itu tuh. Dan ini dibuatlah aturan. Kalau di negara kita ini sekarang bagus, mantan presiden pun diberikan fasilitas pengawalan, diberikan rumah, pokoknya udah bagus Pak. Cara bagaimana implementasi cara Rasulullah, cara para sahabat itu kalau dibawakan kehidupan sehari-hari, memang dampaknya menjadi luar biasa bagi kita. Siapa yang dicintai orang tua kita. Makanya kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berbakti kepada orang tua kami setelah dia meninggal? Cintailah orang-orang yang pernah dicintai oleh ayah ibu kalian. Siapa yang dicintainya, Bu, jalin silaturahmi kepadanya. Itulah cara berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat. Salah satunya itu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan jasa orang tuanya sehingga membiarkan anaknya. Ada di Pekanbaru nih Bu ya, bapak tuh dulu pejabat. Kalau zaman-zaman dulu tuh jadi PNS ini Pak, kalau berdasarkan perda Bu, pertalian darah Pak. Jadi kalau bapaknya udah pensiun, ada anaknya yang sarjana, itu bisa turun. Nah, bisa turun. Disisip dan itu biasa tuh sebetulnya tidak ada masalah sih Pak asal anaknya punya kemampuan. Jadi bapak ini dimasukkannya lah anaknya menjadi PNS, suami anaknya dimasukkannya, kemudian anaknya dimasukkannya, kan udah aman berarti hidupnya itu Bu. Nah bapak ini juga punya anak-anak yang lain Bu, ada yang hidupnya susah. Tapi setelah bapak itu meninggal, yang dua yang dijadikan PNS oleh bapak ini malah tidak acuh kepada saudara-saudaranya, Pak. Jadi sampai waktu bapaknya itu masih hidup dulu sempat bercerita, kalau sempatlah aku masukkan orang kerja, mungkin sama anak-anak aku diperhatikan sama dia. Ini ada orang dekat kita, anak kita sendiri kita masukkan, tapi tidak mau dia mengacuhkan saudara-saudaranya yang lain. Memang lain teriba hati dibuatnya tuh. Jadi bapak itu meninggal membawa kesedihan. Karena dua anaknya ini jadi PNS yang sukses, yang kaya raya, tapi tidak perhatian kepada saudaranya. Saya justru bilang beruntunglah kalian tidak diperhatikan ya. Daripada temakan jasanya tambah parah nanti jadinya Pak kan. Allah ini udah meletakkan sesuatu pun Bu pada tempatnya pula. Sehingga sebetulnya kita kecewa tuh mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita di masa depan. Orang yang banyak jadi orang berhasil tuh Bu ya, pasti orang yang dulunya dihina orang, direndahkan orang. Jarang orang sukses tuh karena dipuji Bu, pasti karena penderitaan. Itu yang membuat dia sukses jadinya. Cuman orang ini termasuk orang yang tidak membalas jasa. Sementara para sahabat sangat meninggikan hal yang seperti ini. Rasulullah meninggal, anaknya pun dicintai, istri-istrinya semua dijaga, dijamin kebutuhannya oleh para sahabat. Jadi cinta sahabat itu kepada siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini riwayat Tirmizi. Jadi kata para sahabat, kalau Rasulullah itu keluar menghadap kami semuanya menundukkan kepala tanda hormat kepada Rasulullah. Paling yang berani memandangnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi setelah mereka tersenyum kepada kami, baru kami tersenyum pula kepada beliau. Begitulah wibawanya Rasulullah tuh. Jadi kalau datang itu semua sahabat tuh menundukkan kepala. Inilah tradisi di santri-santri Bu ya. Kalau misalnya kiainya lewat tuh Bu ya, semua langsung menundukkan kepala sambil berdiri tidak mau berjalan.
itu dianggap orang kadang Pak, masa berlebih-lebihan betul ya. Begitulah para sahabat dulu menghargai Rasulullah. Dan begitu pula santri-santri diajar untuk beradab kepada kiainya. Jalan kiainya semua berhenti, kemudian menundukkan kepalanya sampai kiainya itu berjalan. Itu mahal adab seperti itu Pak. Tapi ada pula sekarang Bu, pengajian yang mengatakan jangankan apalagi bersalam mencium tangan orang tua aja tidak boleh kita. Sampai macam itu Pak. Tidak boleh menundukkan kepala kepada manusia. Akhirnya ada anak beradab sekarang lagi. Itu tuh yang bahaya itu Pak. Jadi tidak boleh sama dia. Sehingganya apa Bu? Hilang rasa hormat, hilang adab yang tadinya bagus, terkikis jadinya. Yang maksudnya dilarang itu tuh Pak, yang sahabat Rasulullah bersalaman dengan Rasulullah, kemudian bersujud, itu yang dimarahi Rasulullah. Ini kebiasaan orang ajam kata Rasulullah. Karena kalau sahabat salam mencium tangan Rasulullah, jangan gitu ya, mencium telapak kaki aja ada Pak. Yang tidak boleh sama Rasulullah bersujud kepada dia. Andaikan dibolehkan sujud manusia kepada manusia, kata Rasulullah, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itu yang waktu itu Pak, gara-gara sahabat salaman sama Rasulullah sujud ya. Tapi kalau mencium tangan, jangan mencium tangan, mencium punggung Rasulullah aja ada para sahabat. Nah jadi adab itu sebetulnya bagus yang ada di santri-santri kita ini. Itu yang membuat anak-anak santri itu begitu keluar, tetap pesan kiainya itu Bu di atas segala-galanya tuh. Gambarannya itu Pak, ada seorang anak selesai dari pondok pesantren, dipesankanlah dia sama kiainya Pak. Pesan kiai sama kamu, bekerjalah engkau seperti pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuamu, agar kamu tahu betapa susahnya mencari uang. Jadi harus bekerja, apa kerja bapak kamu, harus seperti itu kerja kamu. Itu pesannya tuh Pak. Yang kedua, jangan menundukkan kepala kepada orang kaya agar engkau mendapatkan hartanya. Kadang-kadang ada lah Pak ya, orang-orang apa namanya Bu, kadang orang-orang agama ini karena kebutuhan hidup akhirnya menjilat-jilat sama orang kaya, dekat-dekat sama penguasa untuk mendapatkan dunia. Itu kan banyak juga Pak. Jadi itu pesan kayaknya, jangan kau menundukkan kepala di hadapan orang kaya atau penguasa untuk mendapatkan dunia. Ternyata pesan seperti ini berlaku loh Pak sekarang. Kadang saya perhatikan gitu, bila jadi jamaah itu Pak ya, pas adalah pejabat yang turun ke lapangan gitu Pak. Itu Bu ya, kadang pengurus masjid ngeri menjilatnya Pak. Bepantun-pantun tuh dapat nanti sumbangan 15 juta. Pokok puji-puji aja Bapak tuh. Itu datanglah nanti ketua majelis taklim ibu-ibu, bepantunlah atau hati Bapak sebening embun selembut sutra, hati Bapak bagaikan guyuran embun di pagi hari. Dapatlah Rabana seset kan gitu Pak ya. Jadi banyak Pak, kadang akhirnya menjilat. Padahal kita tahu agama nih Pak, kita ingin mendapatkan dunia. Akhir menjilat, memuji-muji yang tidak pada tempatnya supaya mendapatkan harta. Itu masih banyak tuh. Kadang adalah istilahnya Pak, ustadz pejabat gitu Pak ya. Jadi dia itu memang dibawa-bawa kemana-mana. Sebetulnya itu tidak salah gitu. Yang salah itu yang punya niat untuk mendapatkan duniawi sehingga tergigit lidahnya kalau untuk menasehati. Tapi kalau pada masa sahabat dulu, Bu, siapapun yang jadi gubernur, mereka yang mendatangi ulama untuk minta nasihat. Tapi kita dulu di sini ingat saya Pak Herman Abdullah jadi wali kota, setiap tahun kan diundangnya RT, RW, Ustadz-ustadz, datanglah beramai-ramai itu Pak. Dikasihlah kain sarung kan itu, saya nak mau saya datang Pak. Sekali ada datang. Jadi nanti Bu ya dikasihlah ustadz-ustadz nih kain sarung. Jadi ustadz yang mendatangi, kemudian dikasih makan. Rupa ustadz nih Bu, makan Bu. Ngeri Pak, berebut juga Pak. Tapi misalnya sebelum makan tuh kan kawan ceramah dulu Bu. Telama kawan ceramah sama juga rupa dengan jamaah biasa Pak. Lama ceramah, dia orang kan makan, ribut, menyanyah aja dari depan. Saya pikir sama juga, ternyata ustaz di sama jamaah.
berebut makan, menyembunyikan kain sarung. Itu ada juga, Pak, mengambil-ngambil banyak. Jadi banyak juga kami ini yang meleset rupanya, Bu. Ternyata parah-parah juga rupanya, Pak. Kalau dahulu ulama itu mendatangi para sahabat yang dianggap masih hidup, yang masih baik, itu didatangi untuk dimintai nasihat. Cuman itulah, Bu, hati ulama dahulu itu luar biasa, Pak. Saya pun mungkin, Bu, kalau sempat dekat sama pejabat macam itu juga mungkin, Pak. Syukurnya tidak ada lah yang dekat, Bu. Duduk sama pejabat hanya sekedarnya saja. Lagi pula kan pejabat itu kan tidak jahat lah semua, Pak. Banyak juga yang baik-baik, tapi yang menjengkal-jengkal orang dengan harta, udah kasih duit Ustaz itu diam, dia itu ada juga. Yang berusaha seperti itu ada juga. Cuma macam saya ini apalah, saya tidak menyinggung-nyinggung pemerintah, saya tidak ada menghina-hina, memaki-maki orang. Tidak lah, ada yang mau ngasih duit pula macam itu, Pak. Apa harus macam itu pula dulu? Tidak usah lagi macam ini aja lah, Bu ya. Nah kemudian, Pak, yang ketiga pesan Kiai ini kepada muridnya tuh, apapun pekerjaan kamu, sertakan ketakwaan kepada Allah. Itu pesannya. Pas pulang dia ke rumah, diciumnya tangan maknya, dipeluknya. Kemudian mak Kiai berpesan, bekerjalah engkau seperti pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuamu, ayahmu maksudnya, mak. Kalau itu enggak usah, itu enggak usah. Tapi Kiai nyuruh, mak, enggak boleh, enggak usah. Yang kedua, mak, pesan Pak Kiai, jangan menundukkan kepala di hadapan orang yang berharta dan para penguasa. Kalau itu setuju. Yang ketiga, mak, apapun pekerjaanmu bertakwalah engkau kepada Allah, sertakan ketakwaan kepada Allah. Kalau yang dua ini setuju. Yang pertama itu jangan. Carilah kerja lain, pergi kau ke masjid jadi imam, ngajar ngaji orang. Bagus itu kerja kalau Anda bisa, mak. Pokoknya Kiai berpesan seperti itu. Nggak boleh, kata mama. Nggak usah kau kerja macam bapak kau. Nggak bisa, mak. Kiai berpesan seperti itu. Begitulah mereka menurut kepada Kiai. Datang mamanya bilang, nggak akan bisa kau kerja macam bapak kau tuh maling tuh kau nggak. Mau kerja kau macam bapak kau tuh. Selama ini yang membiayai kau di pondok tuh mama lah, nyuci ke rumah orang. Bukan uang bapak kau. Tapi itu pesan Kiai, mak, harus bekerja seperti pekerjaan orang tuamu. Aku mau jadi orang maling yang bertakwa. Mana lah ada orang maling yang bertakwa. Ndak aja kau ini, tidak boleh. Tapi saking dia menghargai pesan kiainya tuh, Pak, tidak peduli dia, Bu. Gurunya pesan tuh. Jadi dipelajarinya, Bu, bagaimana aku menjadi orang maling yang bertakwa. Jadi survei dia dulu, Bu, sebelum maling tuh. Mau masuk dia ke satu tempat, ditanya, loh itu rumah siapa, Pak? Oh itu rumah apa anak-anak yatim. Oh enggak boleh nih. Ini kalau rumah anak yatim, maka harta anak yatim berdosa aku. Jadi ukurnya itu, Pak. Kemudian, Bu, mau masuklah dia ke sebuah rumah. Ditanyai dulu ke orang. Itu tuh siapa tuh? Oh itu orangnya dermawan tuh. Rajin nyumbang masjid tuh, enggak jadi. Karena memang orang dermawan itu, Bu ya, hartanya memang dijaga oleh Allah, orang dermawan. Tapi ada juga yang diuji Allah. Macam di Sulawesi itu, Bu, kabarnya dia tuh dermawan, tapi gudangnya terbakar, 50 miliar habis, Pak. Jadi kadang ada juga cara Allah seperti Nabi Ayub, Bu. Dihabiskannya nanti digantinya balik. Tentu Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Tapi janganlah orang yang dermawan ini stres lah, dia udah capek, aku bersedekah, harta aku kena juga. Ya contohnya Pak Haji Bismar dulu, Ibu ya, udah berapa kali dicoba orang merampok tuh, Pak, yang punya SPBU di Tanjung Huru tuh kan. Udah 3 kali percobaan perampokan, gagal perampoknya semua kan, Bu. Tembak-tembakan di Sudirman ini dulu tuh, Pak. Pokok dijaga oleh Allah karena beliau memang luar biasa, Pak ya, menaik hajikan karyawannya, siapa yang jujur naik haji ke masyarakat dekat. Nah, jadi dia masuk, Bu, ini rumah orang dermawan. Jadi pas dia duduk di kedai, minum kopi, terdengar ada preman sedang cerita berdua, Bu. Ini bapak nih pelit, minta ampun nih. Ada nunjuk rumah dia, di situ. Ini bisa aku jadi orang maling bertakwa nih.
Lah, tidak pernah bayar zakat, tidak pernah nyumbang. Inilah tempat yang tepat berarti nih. Masuklah dia ke rumah bapak itu tengah malam. Dicarinya dapat dia berangkas, Bu. Sampai di berangkas itu dibukanya. Dapat dia buku, Bu. Rupanya dah berapa tahun bapak tuh tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat. Ada catatannya, Pak. Dihitungnya semua duit dalam inilah orang maling yang baik itu, Bu. Dihitungnya duit itu satu-satu, Pak. Itu dicatatnya, Bu, berapa zakat yang harus dikeluarkan itu. Karena lama dia di situ sampailah orang azan subuh. Ndaklah lupa sholat, Pak. Tetap juga sholat, Bu. Beruduk dia sholat dia dalam ruangan tuh. Bangun tuan rumah, tengok tempat nyimpan duitnya lampu hidup, dikejarnya ke situ, Pak. Nampak anak ini sedang sholat. Ditunggunya besok. Siapa kau? Beruduk lah bapak lu, Pak. Orang subuh udah masuk nih. Maulah tuan rumah tuh, Bu. Disuruh beruduk, Pak. Pas selesai itu diceritakannya lah, saya ini tamat pesantren, Pak. Jadi kiai saya itu berpesan. Diceritakannya lah pesan kiainya itu, Pak. Makanya saya mencari-cari betul rumah yang akan saya masuki. Dapat saya cerita dari bapak, udah lama enggak sedekah, enggak pernah berzakat, sama masyarakat kurang. Maka saya masuk sini, Pak. Sebetulnya kan bisa aja saya langsung ngambil uang bapak ini, saya lari. Tapi saya enggak mau, saya hitung, saya keluarkan zakatnya nanti. Ini catatannya, Pak. Berapa zakat yang bapak keluar. Temenung bapak ini langsung, Bu. Anak ini memang masuk diam-diam, tapi kejujurannya luar biasa, Pak. Dibangunkannya istrinya, Bu. Akhirnya ceritalah mereka bertiga. Bisik-bisik bapak sama ibu itu. Kita nikahkan aja sama anak kita. Itu jadinya, Bu. Jadi orang yang menghormati pesan ulamanya itu, Bu, ternyata luar biasa dampaknya, Pak. Kita kan kalau pergi bertiga, Bu, satu diangkat jadi pemimpin. Itu dengarkanlah kata dia, tuh, berkah tuh. Ingat saya tragedi apa dulu, Pak, kereta api yang Bintaro itu ya, Pak ya. Ada rombongan jamaah tablik waktu itu, Bu. Rombongan jamaah tablik ini, Pak, mereka itu kan setara, Pak. Maksudnya siapa yang diangkat jadi pemimpin, walaupun di rombongannya itu ada orang berpangkat tinggi, tapi harus hormat kepada amirnya. Siapa yang jadi pemimpinnya, hormati. Ini jamaah yang dibawa ini agak-agak kaya nih, Pak. Pemimpinnya orang biasa, Bu. Pas lewat kereta api yang bagus, Amir, ini kereta api kita. Nggak usah yang ini lagi. Agak sakit juga hati rombongannya nih, Bu. Udah sebagus itu, enggak juga katanya itu. Terakhir lewatlah kereta api Batubara, Bu. Ini kereta api kita. Itu sakit hati rombongannya itu, Pak. Rupanya apa, Bu? Karena mereka mengikut kata Amir itu. Kereta yang harus ditumpang yang sesuai tiket itulah yang tabrakan yang dulu banyak memakan korban jiwa itu. Jadi menghormati orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu dampaknya luar biasa gitu. Cuman di Indonesia ini, Bu, pemimpinnya kena maki-maki itu tuh kadang-kadang yang hilang keberkahannya jadinya, Pak. Ingat saya Harun Al-Rasyid tuh, Bu, pernah dinasehati orang tapi dengan kasar, Pak. Kemudian apa kata Harun Al-Rasyid? Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan. Pesan Allah kepada Nabi Musa, Bapak, berlemah lembutlah kepadanya. Jadi jangan dikira cara kita ini benar selama ini, Bu. Kadang sedang ceramah, memaki, merendahkan. Tidak ada boleh, Bu. Cobalah, Pak ya. Saya aja kalau misalnya nih, Bu, di jamaah ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh kadang kan kalau pergi ceramah tuh kan jualan dia, Bu. Mereka kadang saya sedang ceramah, sedang jualan, saya tidak pernah mau negur, Pak. Karena kalau saya tegur, ibu malu enggak kira-kira, Bu? Sama lah sama itu, Pak. Masa kita permalukan orang gitu. Makanya saya tidak pernah tuh, Bu. Kalau ibu-ibu tuh sedang bicara, saya pasti mungkin ada urusan yang belum selesai. Tidak ada masalah, kan saya ceramah pakai mic cuman kan tidak mengganggu, Pak. Kalau sampai saya tegur, malu ibu tuh, Pak. Kan sedih hatinya, Pak. Dia ditengok orang. Sama lah dengan itu. Kita ceramah kadang-kadang saya dengar dulu, Bu ya. Sibuk memaki-maki. Makanya, Bu, saya ada nandain satu tuh ustadz yang selalu memakinya tuh tajam, Bu. Itu sedang live, sakit keras.
Sampai akhirnya mati berjejer air liurnya, Pak. Tidak ada diridhoi oleh Islam, Bu. Taruh betul kita ini betul ya. Tidak boleh memaki orang, tidak boleh melaknat orang, apapun alasannya. Kalau mau tuh resiko seperti Abu Yazid, Bu. Pemimpin jahat didatanginya Pak sendiri, itu resikonya kematian loh tuh, Bu. Nggak senang orang kan bisa dihilangkan orang, tapi hebat dia datang cuman sendiri. Nah, itu yang bagus tuh, Bu. Nah, jadi letakkanlah guru kita, ulama kita pada tempat yang semestinya supaya berkah jadinya kita ini. Kadang orang di Pekanbaru ini Pak ya, kalau misalnya kalau kelas ulama di Pekanbaru ini misal Dr. Mawardi, atau ulama mufti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Mustafa Umar, nah, itu kan orang-orang yang memang apa Ustadz Zulhendri Rais memang pakar di bidang hadis, nah, itu udah ulama itu Bu ya. Itu memang letakkanlah. Saya kadang dengar jamaah nih, siapa ngisi malam nih? Mustafa Umar. Apa namanya? Itu saya entah ngapa gitu Pak, enggak suka ya. Masa jamaah menggitukan ustadznya. Pantas lah kadang jamaah ini 30 tahun pun mengaji Pak, enggak nambah ilmu ya Pak. Karena dia macam itu sama ustadznya. Hadir nanti enggak ada tanya jawab mufti, siapa ustadznya? Mawardi. Mawardi yang ada harga itu Pak. Tak boleh sebetulnya itu Bu. Ibaratnya memang hormati itu kan ulama tuh. Jadi kadang saya dengar jamaah nih, apa namanya nih Pak, kok agak lancang begitu ya, pantas so, ngaji betul ya, enggak ada tambahannya gitu Pak. Apalagi kayak Ustaz Zulhendri Rais itu kan memang masih muda Bu ya, kadang jamaah ini cara menjawab, siapa ngisi di apa Ronggo Zulhendri Rais? Datang nanti dia datang rajin Bu gitu tuh Pak. Enggak ada rasa apa itu Bu kan. Seharusnya hormatilah orang-orang yang udah memang kita anggap untuk tempat bertanya, pagi macam Ustadz Dr. Mawardi itu, Bu, itu kan mufti di Riau nih Pak. Kadang jamaah sepele aja sama dia. Itu tuh yang nggak boleh, seperti Ustadz Saidul Amin. Nah, itu kan orang-orang besar tuh Bu ya. Harus kita hormati. Kami aja jumpa Bu, sangat menghargai itu Pak. Kadang jamaah ini itulah macam adik dia buat ya Pak. Memang taruhlah orang itu masih muda gitu ya Bu ya. Tapi letakkan dia pada tempatnya. Kemudian Bu, sahabat cara duduknya, kata para sahabat yang lain, hadis riwayat Tabrani, Usama bin Syarik, kalau kami sedang duduk bersama Rasulullah, Rasulullah ceramah tuh Pak, semuanya rapat seperti ada burung di kepala kami. Saking tenangnya Bu, duduk tuh Bu. Betul-betul didengarkan gitu. Itu adab sebetulnya di majelis ilmu Pak. Tapi itu tidak mungkin lah macam itu. Kalau Bapak Ibu menunduk tuh saya kemana lah madap lagi Pak kan. Jadi Bu ya boleh tenang gitu. Posisinya itu tenang Bu. Kalau kita Bu kadang ceramah Bu nengok orang nunduk kita sangka terharu lah dengan ceramah kita, rupa tidur kadang Pak kan. Pas berbunyi baru sadar Bu, saya sangka terharu lah Bapak nih dengan ceramah saya nih. Lama menunduknya. Saya sangka dia nangis, lupa air liur netes Pak. Wah itu haru Bapak ini. Pas sudah berbunyi baru sadar Bu, rupa tidur Bu. Pas dia narik, rupa tidur Pak. Tapi Bu ya, kita kalau sedang ceramah orang tidur tuh Pak, saya anggap itulah kenikmatan terbesar. Duduk bisa tidur tuh Pak. Jadi kadang orang kan ditegurnya tuh Bu, itu yang tidur tolong bangunkan. Tidak boleh macam itu tuh Pak. Jumat tuh kan sering betul tuh Pak ya. Jumat datang orang bilang besetan tuh berarti kita tidur. Bukan. Itulah salah satu kenikmatan tuh Pak. Sedang duduk tuh tidur Bu ya. Cuma kata Rasulullah kalau ngantuk betul ajak orang sebelah kita tukaran tempat duduk. Kadang kalau tertidur lah dari awal sampai akhir kan tidak mungkin lah, tidak terdengar lah apa ceramah ustadznya nanti. Memang Bu ya, sedang duduk bisa tertidur itu Pak, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan saya tidak akan pernah menegur itu Pak. Karena apa Bu ya, orang aja sudah tertidur di tempat tidur, hidup AC, tidak bisa terpejam matanya.
Ini kita sedang, apa lagi nikmat Allah tuh, Bu. Makanya kalau ibu payah-payah tidur, datanglah ke pengajian, Bu. Itu paling mudah kita tidur. Nah itu memang ya itu betul lah tuh, Bu. Nggak bisa pula dipungkiri itu. Karena badan kita ini kan nggak bisa dibohongi, Pak. Kalau memang dia capek, jenuh, ulama dahulu aja, Bu, itu jadi bahan guyonan sama mereka. Bayinya nggak mau tidur, dibacakannya buku, Pak. Kan nggak ngerti bayi itu tuh. Datang istrinya bilang, apa abang bacakan buku ke bayi itu? Nggak akan mau dia tidur. Loh. Jamaah aku bacakan buku ini tidur di masjid. Ramai katanya. Dicoba kowe. Itu jadi bahan guyonan ulama dulu tuh, Bu. Nah, karena memang kan jenuh, Pak, kan? Pasti jenuh lah, Bu. Nah, mereka duduk tenang, diam. Ketika Rasulullah berbicara itu, Bu. Betul-betul mereka sangat-sangat menghormati. Dan ini termasuklah di adab majelis ilmu. Kemarin kaget saya, Bu, ya. Ada seorang kiai, saya lupa namanya, Pak. Jadi sedang dia ceramah, Bu. Mungkin Pak Camat lagi ada keperluan sama Kapolsek, Pak. Berdiri, Bu, Camat ini minta izin. Langsung ngamuk kayak ini. Dulu. Tidak ada adab kalian. Kalian ini dilihat orang, katanya. Orang sedang ceramah, kalian berdiri mau keluar dari sini. Ngeri, Bu. Tapi dipesankannya ke jemaah, tolong potong video ini. Yang saya marah-marah ini tolong potong, katanya. Karena nanti malu nanti camat sama polseknya, katanya. Orang mana lah mau foto itu yang diangkat ya, Pak. Ya memang betul lah, Bu, ya. Orang sedang ceramah. Dia Pak Camat ini langsung berdiri pergi. Polseknya langsung pergi. Tapi kalau bagi saya tidak ada masalah, Bu. Karena saya tahu orang pasti ada kegiatan, Pak, kan. Misal macam kita ceramah sini, Bu. Saya sedang ceramah, yang ada keperluan ya berdiri aja, tidak ada masalah. Mana pula beranilah saya, Pak. Orang ada kepentingan, orang beda-beda. Tahap apa yang mau dilakukannya gitu, Pak. Tapi dia ini ngamuk dia, Pak. Kalau saya tidak berani macam itu, Pak. Langsung dia apanya, Pak. Polsek mau kemana kalian? Tidak ada adab kalian nih. Orang sedang ceramah, kalian pergi dari sini. Duduk. Duduk langsung, Bu. Banyak saya kenal jenderal gubernur, tidak macam kalian nih, gitu kan. Aduh, itu saya udah masuk tahap itu tuh udah ngeri saya tuh, Bu. Jadi kadang, Bu, kami ini ada kena sindrom-sindrom kesombongan tuh kadang, Pak. Karena udah biasa sama orang-orang besar, akhirnya kadang menganggap remeh kepada orang yang lebih kecil. Dulu di Masjid Agung An-Nur sampai saya tinggal tuh, Bu, ustadznya. Waktu itu yang hadir Wakil Gubernur Pak Mambang Mit. Di Cemeehnya nama Bambang, gitu-gitu kan ya, Pak, kan? Itu satu. Setelah itu bangkit kesombongan dia, Bu. Kalau Bapak mau jadi pejabat, saya dekat sama Pak SBY. Saya sering ngaji itu, Pak. Nanti bisa saya rekomendasi. Kan tidak boleh macam itu tuh, Pak. Kan jadi kami ini, Bu, itu pula lah, Bu, ya. Iblisnya pangkatnya udah tinggi lah, Pak. Makin tinggi lah dia, Bu. Iblis tinggi lah dia. Makanya butuh bantuan doa dari Bapak Ibu. Paling tidak jadi doakanlah kami ini jadi orang baik, istiqomah. Karena jamaah inilah yang paling dahsyat amalannya, Pak. Dia paling banyak bisa sholat sunat. Kami kadang, Bu, udah keluar pagi, malam pulang lagi, Pak, kan. Apalagi kalau yang udah banyak-banyak jadwal tuh. Jadi agak kurang sholat sunat, agak kurang membaca Quran, agak kurang zikir. Karena kadang ada dapat waktu tuh melakukan zikir, Pak, tidur, Pak. Menyanyah macam ini kan letih juga nih, Bu. Pikiran apa bentuknya, Bu, ya. Sama orang bilang dokter tuh enak ya, tinggal gini-gini aja dapat duit. Nggak dipikir itu tuh didengarkan tuh, Bu. Detak jantung ukuran sekian apa kena. Kan itu yang didengar tuh, Bu. Bukan gini-gini. Orang kan bilang gitu, Pak. Gini-gini dah 200.000. Pandai awaknya. Baik, Ibu-ibu, insyaallah kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.